Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawimatul Mujtahidah dengan NIM 232103050015. Saya di sini untuk menjelaskan beberapa analisis tentang pemeran film Bila Esok Ibu Telah Tiada. Analisis ini untuk mengerjakan UAS mata kuliah Psikologi Kepribadian. Pemeran pertama yang saya ambil adalah Ibu Rahmi, yaitu pemeran utama dalam film Bila Esok Ibu Telah Tiada. Saya menganalisis pemeran ini berdasarkan konsep-konsep teori kepribadian Alfred Adler, yaitu gaya hidup, style of life, perasaan inferioritas, dan dorongan sosial. Gaya hidup atau style of life. Gaya hidup Ibu Rahmi dibentuk oleh tujuan dan perjuangannya sebagai seorang ibu. Tujuannya mungkin untuk mempersiapkan anak-anaknya menghadapi masa depan tanpa dirinya, sehingga ia menjalankan hidup dengan penuh dedikasi, kasih sayang, dan tekad untuk memberikan yang terbaik meskipun situasinya sulit. Kemudian perasaan inferioritas dan kompensasi. Ibu Rahmi mungkin menghadapi perasaan tidak berdaya atau rasa inferioritas, terutama jika ia merasa tidak mampu memberikan kehidupan terbaik bagi anak-anaknya karena kondisi kesehatan atau keterbatasan lainnya. Namun dalam teori Alfred Adler, cenderung Ibu Rahmi berupaya mengatasi perasaan ini melalui kompensasi, yaitu dengan menunjukkan cinta, pengorbanan, dan usaha maksimal untuk memastikan anak-anaknya tetap kuat dan mampu menghadapi hidup tanpa kehadirannya. Kemudian dorongan sosial. Ibu Rahmi sebagai ibu kemungkinan besar menunjukkan social interest yang kuat, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan anak-anaknya. Dalam teori Adler, hal ini adalah salah satu elemen penting dari kepribadian yang sehat. Ibu Rahmi memfokuskan hidupnya pada memberikan cinta, nilai-nilai, dan panduan moral kepada anak-anaknya, bahkan ketika ia tahu bahwa waktunya bersama mereka terbatas. Yang kedua, saya mengambil peran Ranika dalam film Bila Esok Ibu Tiada berdasarkan teori Carl Gustav Jung, yang mana karakter Ranika di sini ia lebih berorientasi dan rasionalitas, sehingga dia lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan analisis yang cermat. Kemudian Ranika ini juga tampak sangat tertib dan suka mengatur. Cara mengatur Ranika ini sudah sangat terlihat sekali dalam film, bagaimana cara dia mengatur keluarganya. Berdasarkan teori kepribadian Jung, Ranika ini memiliki tipe kepribadian INTJ, yaitu introvert, intuitive, thinking, dan judging. Yang mana orang yang memiliki tipe seperti ini, dia biasa disebut dengan arsitek, karena dia bisa merancang, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan strategis. Peran Ranika ialah sebagai pilar keluarga, yang mana dia menjadi pengganti sosok ayah dalam keluarga. Sikap dominan dia ialah menunjukkan sifat tegas dan suka mengatur. Dia fokus pada masa depan dan sulit untuk mengungkapkan emosi. Implikasi teori Jung, kelebihan dari Ranika ialah dia bisa menganalisis yang kuat, fokus pada tujuan, dan disiplinnya ini membuat dia dapat diandalkan. Sedangkan kelemahan dari Ranika ialah dia kalah dengan logikanya, sehingga dia sulit untuk memahami perasaan orang lain. Analisis yang terakhir ialah karakter Henning dalam film Bila Esok Ibu Telah Tiada. Menurut teori Sigmund Freud, ada 3. Yang pertama, id, yang mana teori kepribadian ini bersifat primitif, yang sedang mencari kesenangan instan dan menghilangkan rasa sakit. Kemudian ego ini bersifat rasional,
Ia menjadi mediator antara id dan superego dan dunia luar. Yang terakhir ialah superego. Superego di sini ialah nilai-nilai moral yang berasal dari orang tua atau masyarakat. Kemungkinan interpretasi karakter Henning, Henning mungkin mewakili aspek id yang kuat dalam dirinya. Perilakunya yang seringkali impulsif dan kurang mempertimbangkan konsekuensi bisa menjadi indikasi dari dorongan id yang mencari kepuasan segera. Ego Henning mungkin masih dalam tahap perkembangan. Ia mungkin kesulitan dalam mengelola konflik antara dorongan id dan tuntutan superego. Hal ini bisa terlihat dari kesulitannya dalam berkomunikasi secara efektif dengan anggota keluarga lainnya. Mekanisme pertahanan diri Henning mungkin menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti penolakan atau proyeksi untuk menghadapi konflik batinnya. Misalnya, ia mungkin menolak mengakui perasaan kesepian atau marah yang mendalam. Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan: usia Henning sebagai anak bungsu mungkin merasa kurang diperhatikan atau dimengerti oleh keluarga, sedangkan pengaruh lingkungan keluarga yang sedang mengalami krisis bisa memberikan tekanan emosional yang signifikan pada Henning. Baik, mungkin sampai sini saja analisis yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah ataupun penyampaian saya yang salah, mungkin bisa dimohon dimaafin. Dan jika ada yang salah dalam penyampaian saya, mungkin nanti bisa ada penyampaian kritikan kepada saya. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.